Baik, kita melanjutkan ke algoritma kedua dari searching, yakni adalah jump search. Seperti halnya juga binary search, jadi kebanyakan dari modifikasi algoritma searching itu akan bisa diterapkan jika array-nya sudah dalam keadaan terurut. Itu adalah kondisi syarat yang diperlukan supaya algoritma-algoritma ini bisa dijalankan. Jadi untuk jump search kita akan memberlakukan pada array yang sudah terurut, tetapi nanti ide dasarnya dia menggunakan konsep perbandingan seperti sequential search. Hanya saja di sini harapannya kalau pada sequential search kita perlu memeriksa lebih banyak elemen begitu, harapannya pada jump search jumlah elemen yang harus diperiksa itu bisa lebih sedikit. Strateginya seperti apa? Kita bisa lakukan dengan melompat ke depan. Jadi seperti namanya jump search, kita bisa tidak harus runut ya, posisi 1, lanjut posisi 2, lanjut posisi 3, tetapi kita bisa loncat lebih banyak, meloncati banyak elemen yang mungkin tidak perlu lagi diperiksa karena nilainya itu sudah lebih besar. Nah, lompatannya ini untuk jump search itu ditetapkan atau difikskan. Jadi mau loncat sekian elemen, misalkan seperti itu. Nah, kita bisa melewati atau ya dengan kata lain tidak memeriksa beberapa elemen. Jump search itu juga disebut sebagai block search karena cara kerjanya itu memeriksa elemen di dalam blok. Jadi nanti ibaratnya yang kita lompati itu adalah blok-blok yang nanti akan dilewati sampai kita masuk atau yang menuju ke blok yang berisi data yang akan kita cari. Nah, cara kerja dari jump search terdapat sebuah array sama seperti sebelumnya berukuran n. Kemudian kita juga perlu menetapkan ukuran bloknya. Blok yang akan dilompati tadi, M misalkan. Nah, proses pencarian key nanti itu akan dilakukan mulai dari indeks ke 0, karena kita selalu start dari depan. Kemudian ke posisi array pada indeks ke M, ya sesuai besaran M-nya. Kalau M-nya 5 misalkan, ya berarti kita langsung loncat ke indeks ke-5. Kemudian jika tidak ditemukan atau ternyata masih lebih besar lagi, maka kita bisa loncat lagi ke indeks ke-10 atau indeks ke-15 dan seterusnya. Sebanyak jumlah blok yang harus dilewati sampai ditemukan elemen yang lebih besar dari key. Nah, setelah kita masuk di dalam blok yang berisi elemen yang akan kita cari, baru sequential atau linear search itu diterapkan pada blok tersebut. Sehingga ini ya gabungan ya antara sequential dengan binary, mungkin bisa kita anggap seperti itu. Nah, ketika blok ditemukan, jadi pada interval ini, jadi key yang saya cari itu ada atau lebih besar dari array pada posisi K kali M, tetapi dia juga akan lebih kecil daripada array pada posisi K plus 1 kali M. Ketika kita sudah masuk di dalam blok tadi, ya seperti ini, pencarian dapat dilanjutkan secara sequential search. Nah, ini contoh visualisasi dari pencarian dengan jump search. 14 ini adalah elemen yang dicari. Itu. Misalkan kita tetapkan ukuran bloknya adalah 3. Di blok pertama tidak ditemukan 14. Kita loncat ke blok kedua. Tidak ditemukan lagi. Loncat ke blok ketiga. Nah, setelah ternyata tadi terdeteksi lebih besar bagian kanan dari blok 3 tadi, berarti dugaannya adalah elemen yang dicari itu ada di blok di belakangnya. Sehingga nanti kita hanya perlu mencari di blok yang secara sekuensial pada blok yang ketiga saja.
Ya, ditemukan pada posisi atau indeks ke-7. Jadi cara seperti ini ya. Ukuran bloknya 3. Bandingkan 4 dengan 14. Oh tidak, lebih besar. Bandingkan lagi yang terbesar, masih lebih besar lagi. Pindah lagi, oh ternyata 15. Nah, berarti pasti 14 itu ada di blok 3 elemen yang ada di blok tersebut. Tinggal dicari satu-satu dengan sequential search. Kurang lebih caranya seperti itu. Nah, ketika kita sudah berada pada blok yang berisi elemen yang akan dicari, itu selain dengan melakukan searching dari awal blok secara ascending menaik, kita juga bisa melakukan searching secara mundur, backwards. Ya, jadi boleh karena ini sebetulnya ukurannya sama saja gitu ya. Jadi katakanlah ini bloknya isinya 4, saya mencari angka 6 misalkan. Start dari sini, loncat ke blok bagian akhir dari blok pertama, 4. Oh, 6 itu masih lebih besar dari 4. Berarti ada di blok berikutnya. Cari lagi. Loncat lagi sebanyak 4, ternyata ketemu 7. Yang saya cari adalah 6. Berarti 6 itu ada di blok ini. Tinggal saya cari mau mulai dari 4 ke atas ataupun dari 7 mundur ke belakang, cara kerjanya sama gitu. Di 7 nanti mundur ke 6, oh ditemukan. Nah, ini contoh implementasi dari jump search, algoritma jump search dengan array yang berisi 8. Jadi di bagian awal kita tetapkan dulu fungsi, kita buatkan ya fungsi untuk menghitung nilai min dari 2 buah bilangan yang diinputkan. Jadi nanti ketika kita masukkan 2 bilangan di sini, fungsi ini akan bisa mengembalikan mana dari 2 bilangan itu yang nilainya lebih kecil. Ini fungsi utilitas ya, tambahan. Di return, apakah A lebih kecil dari B? Jika ya, return A. Jika tidak, return B. Kemudian ini fungsi untuk jump search-nya berlaku pada array tersebut. Kemudian N ini adalah banyaknya data. Lalu key ini adalah data yang kita cari, elemen yang kita cari. Kemudian tadi menentukan ukuran bloknya, ukuran jump-nya. Ditetapkan di sini square root dari N atau akar N. Lalu indeks kiri dan kanannya diasumsikan sama semua awalnya 0 dan 0. Baru dari sini kita akan mengukur untuk loncatannya gitu ya. Selama left itu kurang dari N dan ARR left itu kurang dari sama dengan key, maka kita akan menghitung ulang, merekalkulasi untuk indeks right-nya. Di right ini akan selalu di-update ya. Right-nya di-update dan seterusnya. Left-nya tuh juga di-update. Jadi right menentukan lompatannya ke kanan seberapa, lalu left-nya kan juga mengikuti sebanyak besaran bloknya tadi, jump-nya. Dan seterusnya, di sini while sampai ditemukan, sampai sudah kita sampai pada terakhir pada bagian array, tetapi ternyata pun juga masih belum ketemu nilai key-nya, berarti kita bisa mereturn min 1, artinya tidak ditemukan. Sedangkan yang ini adalah prosedur untuk jika ditemukan. Jadi I sama dengan left, ini kita start untuk sequential search-nya. Jadi pada blok itu yang sudah berisi elemen yang akan dicari, kita tetapkan, kalau ini pencariannya secara menaik ya, I start dari left, I kurang dari right, dan ARRI lebih kecil sama dengan key, I-nya dinaikkan. Ya, ini pencarian sequential biasa. Jika ARR ke I sama dengan key, return I. Selesai. Kalau dari semua ini ternyata juga tidak ditemukan, ya berarti return min 1. Kemudian ini fungsi main untuk pemanggilan jump search-nya. Array-nya kita inputkan di sini sebanyak 8, lalu percobaan untuk mencari beberapa angka. Ada 0, ada 3, ada 11, 16.
Dari sini nanti outputnya seperti apa saja. Ya, ini nanti outputnya adalah indeks dari posisi elemen tersebut atau min 1 jika tidak ditemukan. Jadi untuk yang pertama, mencari nilai 0, maka pasti keluarnya min 1 karena tidak ada di dalam array. Kemudian untuk mencari 3, di sini ada dia di posisi ke 1. Lalu untuk mencari yang 11, ada di posisi 5, dan 16 tidak ada di dalam array, maka outputnya min 1. Nah, pertanyaan berikutnya pasti yang dari tadi sudah terpikirkan ya. Bagaimana caranya menentukan ukuran blok? Seberapa besar, seberapa kecil yang harus saya tetapkan untuk blok ini. Kalau loncatnya terlalu banyak nanti nggak efisien ya. Sama saja mungkin seperti mencari keseluruhan array. Atau kalau loncatnya terlalu kecil, ya sama saja juga dengan sequential search biasa. Nah, berapakah ukuran blok yang pas untuk digunakan atau dimasukkan ke dalam persamaan tadi? Nah, kita bisa lihat dari pada saat worst case, kasus terburuk ya dari pencarian, itu kita harus melakukan lompatan sebanyak n per m. Contoh, misalkan ini ada sebuah array yang terdiri dari 9 elemen, gitu. N-nya adalah 9, kemudian M-nya adalah 4, gitu. Maka banyaknya lompatan yang harus kita lakukan, 9 dibagi 4, 2. Jadi ketika kita mencari angka berapa tadi? Misalkan saya perlu mencari angka 8 gitu ya. Saya mau mencari angka 8, jump-nya dari depan, loncat ke 4, ternyata masih lebih besar lagi, loncat lagi ke 4, ternyata masih lebih besar lagi, loncat lagi, 4 tidak mencukupi. Nah, ini nanti perlu ada mekanisme tambahan untuk kalau loncat 4 tidak memenuhi, maka dia akan loncat sampai semaksimumnya ukuran array yang dimungkinkan. Nah, dari situ kita bandingkan kalau memang itu yang kita cari berarti selesai. Kalau tidak, ya berarti mencari di dalam blok yang tadi dilewati ya, 7, 8, 9. Nah, itu kurang lebih banyaknya lompatannya itu tadi sebanyak n per m. Jadi 2 lebih kalau di situ kan ya hitungannya ya. 2 lebih sedikit. Dan jika elemen yang terakhir ternyata lebih besar daripada Q, kita harus melakukan M-1 lagi perbandingan untuk melakukan linear search. Jadi setelah loncat sebanyak itu, setelah ketemu bloknya, kita harus tambah lagi pencariannya dengan sequential search atau linear search. Pada linear search, maka jumlah perbandingan yang dilakukan adalah M-1 sebanyak jumlah elemen di dalam blok tersebut. Sehingga kalau kita total, jumlah perbandingannya itu adalah N per M tadi untuk jump-nya ya. Setelah membandingkan kan dia loncat, ya jadi itu perbandingan yang pertama. Kemudian ditambah dengan perbandingan yang kedua untuk mencari di dalam blok tadi. Jadi N per M ditambah M min 1. Nah, untuk mengetahui berapakah nilai M supaya kita mendapatkan hasil yang minimum dari persamaan ini, maka kita bisa lakukan dengan mengambil nilai diferensiasi terhadap M ya, pakai turunan gitu ya. Turunan terhadap M supaya didapat hasil turunannya adalah 0. Nah, ini tinggal kita buat turunannya, diferensiasinya. Ya, dari sini N per min M kuadrat plus 1 sama dengan 0. Dikalikan silang N sama dengan M kuadrat, maka didapat M sama dengan akar dari N. Dengan demikian, didapat ukuran blok yang maksimal itu adalah akar N. Itu tadi sebabnya ketika kita menetapkan nilai jump di sini, kita tetapkan adalah sebesar akar kuadrat dari N. Karena ini adalah jumlah jump yang optimal.
Nah, beberapa catatan penting yang harus diperhatikan di sini, jump search seperti tadi sudah dijelaskan di awal, hanya bekerja pada array yang sudah terurut. Kemudian ukuran blok yang optimal itu adalah akar N. Secara umum, sebetulnya kinerja binary search itu lebih baik daripada jump search, tetapi di sini jump search punya keuntungan, dia hanya perlu 1 kali penelusuran mundur. Maksudnya penelusuran mundur ini setelah loncat ke depan ditemukan blok yang sesuai, kan tinggal kita mundur di dalam blok itu tadi aja gitu ya, ibaratnya mundurnya di situ. Tetapi kalau binary search kita kan start dari tengah, setelah itu kan bisa beberapa kali ngecek lagi ke tengahnya lagi, ke tengahnya lagi, ke tengahnya lagi. Nah itu bisa dianggap binary search tidak lebih baik daripada jump search begitu. Binary search dapat memiliki jump ya, jump versi binary search sendiri ya untuk mengambil ke posisi tengah itu sebanyak O log n. Jika key adalah elemen terkecil pada list. Jadi kalau ternyata key yang kita cari itu ada di posisi paling depan, padahal kalau binary search kita startnya dari tengah. Jadi kan agak lama gitu ya proses untuk sampai ke elemen terdepan tadi, sebetulnya yang dicari di depan. Nah, kalau kita pakai jump search itu akan bisa lebih terdeteksi lebih dini gitu di awal ya, bahwa elemen yang dicari ada di dalam blok tersebut.